Tadi aku minta beli sama bapak 10. 8. Itu kok uang ke Jawa foto ya? Tadi nongol Masih orang di rumah. Apa pinjam jadi jalan tuh buat paret. Ayo turun di alas tuh. Mana ada besar? Iya, ada besar. Oh, ini kotaknya di alas atau atas nasi ya? Iya. Digonceng-gonceng dulu nih. Apa dia? Atas nasi ya. Ini kosong semua jangan dicari ya. Ya, agak banyak. Banyak nih. Ya nampak muka. Jadi nampak kaki dia. Selalu aja. Di shooting sama Bang Adi. Apa kok kayaknya Ini kan video bukan foto. Belum mandi ya ini. Jadi bagaimana Bu tanggapannya? Sudah lanjut. Balik aku ya. Yo, makasih. Hari ini kita ibu-ibu RT 25 sama-sama gotong royong bikin nasi minyak, dibungkus masuk kotak styrofoam untuk acara Maulid Nabi di Masjid Al-Kautsar. Terima kasih untuk ibu-ibu semua warga RT 25. Semoga sukses selalu acara kita. Amin. Jauh. Apa deh? Hah? Nengok komen sih deh. Cik satu. Assalamualaikum warahmatullahi ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi ya tarikh. Oh
طيبة السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Di sini nyumputnya. Mana belum rame? Tadi tamu udah datang, yang nyambut tamu belum ada. Ucapkan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selaku beriring salam kepada beliau, junjungan roh alam kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati
pada kesempatan malam hari ini, karena kita mengawali acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan dibuka dengan bacaan Ummul Quran. Kami mohon kesediaan orang tua kita, Bapak Amin HSBA, Imam Masjid Al-Kausar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadirin Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa na'udzu billahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ada sebenarnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya karena kita bersama mengikuti
Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita sama-sama mendengarkan pembacaan Singkong Dua Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa penuh
disampaikan yang terhormat Bapak Diji. Pada beliau kami persilakan. Dewan Perwira yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, dan kita bisa berkumpul pada malam hari ini biarpun hujan berkah dengan acara Maulid Nabi dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kedua kita salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya selaku ketua panitia PABI di Masjid Al-Kautsar banyak berterima kasih kepada bapak-bapak yang telah berkontribusi dalam acara Maulid Nabi yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita dapatkan, sudah membikinkan semangat untuk acara Maulid Nabi ini dengan semeriah ini walaupun hujan dan tidak bisa dibalas. Mudah-mudahan amal yang ibu bapak dan ibu-ibu saya terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku ketua panitia mewakili jamaah Masjid Al-Kautsar banyak berterima kasih juga kepada bapak-bapak yang telah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf apabila dalam hal penyambutan, penerimaan dan tempat yang kurang berkenan, dan kami selaku ketua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit saya selaku ketua panitia memberikan apa yang telah kami lakukan sebagai pengurus Masjid Al-Kautsar. Sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, kami telah mendatangkan bibit alpukat. Mudah-mudahan bapak dan ibu-ibu sebelum Pak Maulana datang, mungkin dia masih boleh, saya akan mengasihkan informasi bahwa kami Masjid Al-Kautsar telah menanam alpukat di sebelah masjid ini sekitar 100, dan ditanam awal mula penanaman alpukat itu ditanam oleh beliau, dan alhamdulillah sekarang sudah tumbuh. Dan mudah-mudahan kami selaku pengurus Masjid Al-Kautsar kedepannya membikinkan suasana di area masjid kami, menjadikan masjid yang bisa mandiri dan bisa memakmurkan untuk kebaikan kedepannya anak-anak cucu kami. Alhamdulillah Masjid Al-Kautsar sedikit demi sedikit telah memberikan. Kalau bapak-bapak punya rezeki, boleh mau tanah, mau tumbukan tanah, bisa alihkan ke masjid kami. Karena kedepannya buat anak cucu-cucu kita nantinya, Masjid Al-Kautsar telah memikirkan bagaimana perkembangan besar masjid ini ke depannya. Tapi masjid kami sudah memikirkan itu ke depannya. Mudah-mudahan amal dan kebaikan sedekah ibu-ibu dan bapak-bapak bisa terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh bapak kalau lewat ada, kalau mau minta tanah kadang dilihat di padang alpukat, ya mudah-mudahan suatu saat masjid bisa mandiri, bisa memakmurkan masjid apa yang bisa dikatakan. Alhamdulillah saya selaku ketua PHBI mewakili pengurus masjid. Awal mula kita bentuk nama, akhirnya Pak Maulana dan wakilnya yang mendatangkan. Bukan hanya Pak Maulana, siapa aja bisa. Kalau ada butuh bibit juga bapak mau menanam alpukat, kita tersedia. Itu aja yang bisa
yang bisa saya sampaikan selalu Panitia. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para alim ulama, tua teganai, nenek mama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, para ustadz, para imam, para kiai, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sholawat yang kita baca, sholawat yang senantiasa kita lantunkan, tadi dilantunkan oleh anak-anak kita dari grup Hadroh. Mudah-mudahan inilah nanti yang akan menjadikan kita oleh bapak penceramah kita. Dengan harapan nanti mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita masuki acara inti atau tausiah di kesempatan yang baik ini, yang berbarakah ini, kita sama-sama ucap syukur alhamdulillah di mana pada kesempatan malam hari ini atas nama Bapak Dr. Haji Maulana FM akan memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid Al-Kausar yang dalam hal langsung kepada beliau dan tentunya kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran untuk beliau, semoga berkah untuk pembangunan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati para alim ulama, tuan-tuan guru, para pengurus masjid di sekitar yang hadir, dan ketua Masjid Al-Kausar beserta seluruh pengurusnya. Hadir juga ketua Forum RT. Salah satu nikmat itu kita bisa hadir di masjid ini karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dari jauh, sayup-sayup saya mendengarkan sholawat yang dilantunkan oleh tim Hadroh dan kita semua. Salah satu pesan penting peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu tingginya semangat kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bu, satu-satunya ibadah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah terlibat langsung itu hanya sholawat. Kalau kita diperintah puasa langsung diperintah saum. Kalau kita diperintah haji, wahidul baiti man istata'a ilaihi sabila, berangkatlah haji bagi yang memiliki kemampuan. Diperintah sholat, aqimis sholat.
perintah sholat. Kita zakat, keluarkan zakat. Tapi istimewanya sholawat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Jadi sebelum kita diperintah Allah untuk bersolawat, terlebih dahulu Allah menjelaskan bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat. Apalagi kita hamba Allah. Baru lanjutan ayat itu memanggil kita orang-orang yang beriman. Alhamdulillah sehingga kita hadir di majelis maulid ini karena perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah Allah jelaskan Allah malaikatnya semua berselawat kepada Nabi, baru diberitakan kepada kita orang-orang yang beriman. Berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah dan beribadah umrah atau haji di kota Mekah. Perbanyaklah sholawat. Saya pesantren usia SMP dan itu saya amalkan. Kata guru saya minimal 100 bu, 100 minimal sehari baca sholawat. Itu sebentar sekali kalau pakai yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. Insya Allah yang belum umroh nanti berangkat umroh, yang belum haji berangkat haji. Saya amalkan itu SMP. Kemudian saya masuk madrasah aliyah 3 tahun. Baru saya kuliah di Fakultas Kedokteran 6 tahun. Lulus saya jadi dokter. Tugas PTT dulu ada namanya pegawai tidak tetap. Dokter itu wajib ngabdi 3 tahun di Puskesmas Taktul Yaman. Saya terus mengamalkan sholawat dari guru saya tadi. Tahun pertama saya menjadi dokter teladan Kota Jambi waktu itu. Dan tidak saya duga-duga, saya dipanggil wali kota waktu itu Pak Arifin Alakaru, bahwa hadiah dokter teladan berangkat haji. Jadi 1 tahun kerja saya sudah berangkat haji sesuai dengan amalan yang diberikan oleh guru saya. Setelah sekian tahun saya berangkat haji. Padahal kerja baru 1 tahun, gajinya dulu 600.000. Tidak masuk akal bisa berangkat haji. Tapi karena amalan sholawat, saya berangkat haji namanya Abidin. Haji biaya dinas menjadi dokter kesehatan haji daerah di tahun 2004. Masih usia 26 tahun saya sudah berangkat haji, dibiayai negara, pulang malah dapat duit Ustaz Nawawi 6 juta dulu. Wah keren. Praktek sebulan dapat juga segitu. Ini berangkat haji 40 hari zaman itu, pulang dapat. Jadi kalau ibu yang ingin umroh haji, dawamkan baca sholawat, mau? Dan insya Allah dengan rutin baca sholawat, istri saya itu istiqomah bu, sholawat rutin. Sekarang diberi tugas praktek membantu dokter kandungan gak ada yang mau ke Sedang, Rumah Sakit Abdurrahman Sayyidi. Itu istri saya cerita selama di mobil berangkat dari rumah ke rumah sakit Darmapuluk itu sudah dapat 1.000, baliknya lagi 1.000. Coba, ini nikmat yang Allah berikan. Karena Rasulullah bu dalam sebuah hadisnya, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyara sholawat. Barang siapa yang bersolawat kepada aku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan bersolawat memberikan berkat pada kita 10 kali. Tadi kita datang di majelis maulid, kira-kira salawat sudah ada 10-20 kali, maka kalikan saja 10, maka kita semua yang hadir sudah mendapatkan keberkahan dari Allah 10 kali lipat dari kita membaca sholawat. Maka yang pertama pesan pentingnya adalah mari kita tingkatkan kecintaan kita
kita kepada baginda Rasulullah dengan memperbanyak baca sholawat. Dan satu-satunya ibadah yang pasti diterima dan tidak pernah tertolak. Kalau sholat tuh harus syarat rukunnya, wudunya harus baik, harus sah. Baru berdiri menghadap kiblat bagi yang mampu, takbiratul ihram, al-fatihah dan seterusnya. Salam kalau syarat rukunnya dipenuhi, ibadahnya diterima. Tapi sholawat gak ada syarat rukunnya bu. Di mana baik, ibu lagi goreng sarapan pagi untuk bapak dan anak-anak baca sholawat, diterima? Diterima. Lagi nyuci, diterima. Di tempat-tempat umum boleh dilafalkan, di tempat tertentu dikatakan dalam hati, boleh diucapkan. Tidak ada syarat dan rukunnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa Rasulullah adalah suri teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Rasul itu teladan yang baik. Maka bagi kita umat Islam harus memahami sejarah baginda Rasulullah SAW. Maka Bapak mau ngetes anak-anak ini yang bisa jawab, Bapak kasih hadiah. Yang pertama, nanti angkat tangan nanti ya. Baginda Rasulullah terlahir sudah ditinggal ayandanya. Sebutkan nama ayah anda dan ibunda Nabi Muhammad SAW yang meninggal pada usia 6 tahun. Siapa yang tahu? Nama ayah anda dan ibundanya itu yang sana duluan. Ini panitia yang sabar menunggu tadi ya. Mana Pak Ketua Panitia? Lah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kesha. Nama ayah Nabi Muhammad Abdullah. Nama ibu Nabi Muhammad Aminah. Betul? Saya yang bisa jawab nanti kita. Ayah Nabi sudah wafat sebelum Nabi lahir. Nabi terlahir dalam keadaan yatim. 6 tahun ibunya wafat juga. Jadi yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakeknya, datuknya kalau kita bahasa Jambi. Datuknya kemudian meninggal, diasuh oleh pamannya. Siapa yang tahu nama datuk dan paman Nabi yang mengasuh Nabi? Siapa? Tahu? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Papan. Nama papanya Nabi Muhammad adalah Abu Talib. Taman, ya, kakek. ya, namanya mirip ya, datuknya namanya Abdul Muthalib, pamannya Abu Talib. Mirip, benar? Hebat. Ya. Ngajinya di mana ngajinya? Oh, siapa ustaznya? Ya, syukur, terima kasih. Dapat hadiah ya. Baik. Kemudian di usia muda, baginda Rasulullah itu diajak belajar berdagang. Bahkan dalam Sirah Nabawiyah itu disebutkan Bapak Ibu, usia 19 tahun baginda Rasulullah itu sudah menjadi pemimpin kabilah dagang. Kalau sekarang namanya Direktur Utama atau CEO sebuah perusahaan misi dagang dari Mekah ke Syam. Bawa barang itu kalau sekarang lintas beberapa negara. Kalau sekarang kira-kira perusahaan ekspor impor, bawa barang di luar, bawa barang balik ke dalam negara.
Karena Rasulullah mengajarkan kita, wahai pemuda muslim, harus belajar tijarah dari usia muda. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan kalau 10 rezeki yang Allah turunkan, 9 diantaranya dari tijarah, berbisnis, berusaha, berdagang. Itu sunnah Rasulullah. Kita mengajarkan dagang anak-anak kita dari sejak muda, tapi dengan cara-cara Islami. Rasulullah berdagangnya mendapat gelar Al-Amin, sangat jujur. Sehingga semua usaha baginda Rasulullah perdagangannya selalu untung. Maka sepertiga harta masyarakat Mekah yang kaya-kaya waktu itu menitipkan dagangannya kepada Nabi. Kalau sekarang investor menitipkan saham modal kepada Nabi, itu hebatnya baginda Rasulullah. Dan ini harus dikuasai oleh pemuda muslim. Rasulullah itu kaya-kaya awalnya, tetapi kemudian miskin. Ada ceritanya diputus pada fase miskinnya. Miskin itu karena berdakwah. Tapi baginda Rasulullah di usia 19-20 tahun itu sudah menjadi pedagang hebat. Sepertiga bayangkan dari orang kaya di Mekah nitipkan barang dagangannya pada Nabi bagi hasil. Itulah investasi. Jadi investor yang kaya-kaya nitip sama Nabi, perusahaannya tentu tambah besar. Salah satu investornya yang nitip dagangan kepada Nabi, wanita yang paling kaya di kota Mekah, yang kemudian dilamar oleh Nabi menjadi istri Nabi. Pertanyaannya, siapa wanita kaya raya di kota Mekah yang menjadi investor Nabi yang kemudian dilamar Nabi menjadi istrinya? Ini ya. Wow. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengenalkan diri, saya bahkan memberikan nama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Aminah. Namanya adalah Khadijah. Namamu siapa dulu? Kau belum dikenali. Nama saya Aidin. Aidin. Tahu beliau ini, Aidin ini tahu, cuman kuku karena dikenal orang banyak ya. Aminah tadi sudah dijawab, ibunda Nabi. Sekarang yang menjadi wanita orang kaya jadi istri Nabi yang pertama namanya Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kamu aja apa? Bagus, nanti ya. Jadi Khadijah adalah investor di perusahaan Nabi yang kemudian dilamar menjadi istri Nabi. Pertanyaannya, ini logika berpikir kita. Baginda Rasulullah pimpinan perusahaan dagang, untung terus dagangnya. Khadijah investornya, wanita paling kaya di kota Mekah waktu itu yang nitip dagangan kepada Nabi. Mereka berdua berjodoh, menikah. Kira-kira pertanyaannya Bu, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad di usia 25 tahun sudah menjadi orang kaya raya. Beliau pimpinan perusahaan, menikah dengan investornya yang punya duit nitip dagangan. Kira-kira kaya benda. Jadi kita harus bangga menjadi umat Rasulullah karena Rasulullah di usia 25 tahun sudah menjadi saudagar yang hebat. Ini untuk pemuda muslim. Jangan dibalik pola pikirnya. Karena Nabi kita sederhana, miskin, sudahlah kita miskin. Tidak boleh. Makanya Rasulullah menyampaikan kadar kaya guna bahwa kemiskinan, kefakiran itu dekat sekali dengan kekafiran. Nabi kita itu kaya lah, dan ini harus diluruskan. Kadang-kadang ceritanya dipotong. Orang Islam itu harus kaya.
Saya diberitakan di media sekarang Pak Maulana kaya. Alhamdulillah, karena banyak usaha-usaha saya. Karena memang saya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kaya orang Islam itu. Tapi perhatikan, baik pemuda Muslim, perhatikan, Rasulullah di usia 37 tahun menghentikan misi dagangnya, berhenti setelah kaya raya, hidupnya cukup, mapan, melihat umatnya kaum Quraisy jahiliyah menyembah berhala, anak wanita lahir dibunuh, mabuk-mabukan, zina di mana-mana, akhlaknya rusak. Rasulullah kemudian izin kepada istri tercintanya, wahai istriku, saya ingin berdialog, saya ingin bertahanus, pergi dari kota Mekah bagi yang sudah haji, pergi ke kedua, naik ke atas. Itu kurang lebih 3 tahun, Bu. Dari usia 37 tahun Nabi nggak mau lagi berdagang, sudah cukup. Kami dengan istrinya, kami nak berdiam diri di satu gua. Kalau kita kira-kira ditipu nggak sama istri kita, ya? Ngapain dan pegawai nongkrong di sana? Tapi saya punya wanita tidak, silakan. Suamiku bahkan dikirim makanan dari bawah, ada pembantu Nabi yang kirim makanan. Berdiam diri di sana, berinteraksi dengan Tuhan. Pertanyaannya, itu yang perempuan, apa nama gua tempat Nabi bertahanus kurang lebih 3 tahun? Akhirnya datang malaikat Jibril. Gua Hiro, namanya Gua Hiro, dan suaranya lembut sekali, benar? Betul? Mau aja? Bagus, rajin aja ya. Jadi di Gua Hiro itu kurang lebih 3 tahun Nabi Muhammad bertahanus, kemudian turun malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Nah ini yang agak besar. Siapa yang tahu wahyu pertama yang turun, tolong dibacakan 5 ayat saja. Bisa? Kalau ini bisa? Ini. Kalau yang bisa? Ini tadi mukulnya kencang nggak? Atau kencang ya? Nama siapa? Muhammad Zuhri. Sohibul Fajar, namanya bagus sekali. Masya Allah. Silakan. Adapun wahyu yang pertama turun yang dikenal itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbuka akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Santri juga. Siapa tadi ya? Mukul yang kencang lagi nanti. Ya, Al-Alaq 1 sampai 5. Itulah bukti awal perjuangan Nabi untuk menegakkan kalimat tauhid. Pengikut Nabi di generasi awal itu banyak hamba sahaya, Pak, orang-orang miskin, dan harta Nabi dihabiskan untuk kepentingan dakwah. Bahkan ketika istri Nabi yang pertama meninggal dunia, mau beli kain kafan sudah tidak ada duitnya. Jadi pemuda Islam harus menjadi orang kaya. Setelah kaya, pikirkan umat, berbuat untuk umat. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi berjanji setengah jam saja ceramahnya, ini sudah jam 10. Jadi Bapak Ibu sekalian, hikmah yang pertama, kita harus perbanyak sholawat. Yang kedua, harus mengajarkan sejarah kehidupan baginda Rasulullah kepada anak-anak kita. Karena baginda Rasul adalah teladan bagi kita umat. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah yang tercatat. Karena apa? Karena kita sering baca sholawat. Maka
insya Allah kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Di saat orang kehausan di padang pasar, kita mendapatkan telaga. Nama telaganya seperti nama masjid ini, Al-Kautsar. Yang minum air dari telaga Kautsar akan menghilangkan dahaga, tidak pernah haus lagi. Saya sampaikan terima kasih, mohon maaf Mas Giza, yang boleh sampaikan. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan sama-sama telah mendengarkan usia dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama beliau Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penghujung acara, marilah kita bersama menandakan kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan yang telah Habibi,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Warga kita makan nasi minyak bareng-bareng. Insya Allah tahun depan potong kambing, potong sapi, berkah selalu. Oke, kita kompak. Oke, semua terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kepentingan masyarakat. Oke, bersama Bapak DJ. Wele.